Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Marhama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendayagunaan zakat. Bagaimana teman-teman semua? Siap untuk mendengarkan penjelasan aku pada kali ini? Ayo kita bedah sama-sama. Nah, zakat sebagai instrumen sosial ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi. Dalam konteks kehidupan modern, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen strategi dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Berikutnya ada konsep pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat adalah proses pemanfaatan dana zakat secara efektif dan produktif sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan. Fikih Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul, batas waktu, dan nishab, batas minimum. Nah, di sini ada program konsumtif dan produktif. Nah, kita lihat tinjauan pada aspek. Dari tujuan, konsumtif itu adalah bantuan langsung, sedangkan produktif itu pendayagunaan. Menurut jangka waktu, dari konsumtif itu pendek dan produktif itu panjang. Menurut dampak, konsumtif sementara dan produktif itu berkelanjutan. Dari hasilnya, konsumtif itu mengurangi beban dan produktif itu meningkatkan pendapatan. Dalam skema penyaluran kepada zakat, itu ada hibah, pinjaman, dan modal usaha. Dari hibah kita tinjau bahwa hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain tanpa imbalan. Dalam konteks zakat, hibah berarti zakat diberikan kepada mustahik sebagai bantuan langsung yang menjadi hak milik mereka sepenuhnya. Sedangkan pinjaman, itu zakat tidak boleh dijadikan pinjaman murni. Skema pinjaman hanya boleh dalam bentuk qadrul hasan dan idealnya bukan dari dana zakat. Pendayagunaan terbaik adalah menggabungkan hibah dan pendayagunaan, bukan membebani mustahik dengan hutang. Selanjutnya ada modal usaha, pendayagunaan zakat untuk memperdayakan ekonomi penerima zakat mustahik agar mereka dapat mandiri secara finansial. Nah, di sini dapat kita lihat ini ada beberapa prioritas penyaluran kepada mustahik. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, inilah yang berhak mendapatkan penyaluran kepada mustahik. Dia berhak menerima zakat sepenuhnya. Nah, ada 8 golongan ya. Berikut monitoring dan evaluasi. Menilai efektivitas program, indikator input, proses, output, outcome, dan impact. Monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan secara berkala selama program berlangsung untuk memastikan kegiatan sesuai rencana. Dan evaluasi adalah penilaian penyeluruhan terhadap hasil dan dampak program setelah atau selama program berjalan. Di sini ada indikator keberhasilan pendayagunaan zakat. Indikator keberhasilan pendayagunaan zakat digunakan untuk mengukur sejauh mana zakat yang disalurkan mampu memberikan manfaat baik secara langsung maupun jangka panjang kepada mustahik. Berikut ada tujuan. Tujuannya itu kita memahami konsep, bagaimana cara kita memahami konsep pendayagunaan zakat, program pendayagunaan zakat, skemanya, prioritas yang mendapat menerimakan zakat, serta evaluasi pendayagunaan zakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Pendayagunaan zakat adalah proses pemanfaatan dana zakat secara efektif dan produktif sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan. Zakat memiliki beberapa tujuan. Tujuan zakat menurut Juanda diantaranya mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahik. Yang ketiga, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. Yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial
pada diri seorang terhadap pada mereka yang punya harta. Dan yang kelima, mendidik manusia untuk mendisiplinkan, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Nah, yang keenam, sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Nah, baik teman-teman, itu saja yang kita bahas pada kali ini tentang skema penyaluran zakat dan pendayagunaan zakat. Lebih dan kurangnya, sekian dan terima kasih. Bye, sampai jumpa pada materi berikutnya.